sebuah bangsa di mana semua sedikit-sedikit dihubungkan dengan agama, ada kementerian agamanya, ada wisata halal di mana-mana, ada penegakan syariat di mana-mana, yang demo pakai sorban di mana-mana. Di negara yang seperti itu, ternyata pemersatu bangsanya itu adalah bokep. Munafik semuanya ternyata kalau seperti itu. Ada orang-orang yang mungkin berdemo pakai sorban untuk kepentingan politik, tetapi mereka berteriak-teriak seolah-olah sedang memperjuangkan Islam. Dan orang itu atau guru itu tahu isi hatinya orang ini adalah orang yang sedang mengejar dunia saja, sedang mengejar kepentingan politik saja, sedang menjadi alat oknum yang ingin berkuasa. Ya silahkan menghukumi, kalau saya tidak berani menghukumi seperti itu karena saya tidak tahu hatinya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang beruntung di dunia, beruntung juga di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Kalau saya perhatikan apa yang disampaikan oleh Guru Gembul ini semacam sebuah kritik sosial. Mungkin Guru Gembul ini sedang tidak terima dengan sebuah keadaan. Tetapi saya berhusnudzon, Guru Gembul ini bukan tidak terima dengan keadaan berupa adanya Menteri Agama, adanya wisata syar'i, adanya hal-hal yang berbau syariat, penegakan syariat. Saya kira beliau bukan tidak setuju dengan itu. Karena seorang Islam lucu kalau tidak setuju dengan hal-hal semacam itu. Apalagi tinggal di negara kita yang mayoritas penduduknya memang orang-orang Islam. Kok bisa orang Islam itu tidak setuju dengan adanya Kementerian Agama di mana itu mengatur urusan orang-orang Islam, mengatur pernikahan, mengatur haji dan sebagainya. Kalau masalah munafik karena pemersatu bangsanya adalah bokep, saya geli mendengar narasi seperti itu ya. Walaupun itu bahasanya adalah kalau maka, tetapi agak geli aja gitu. Saya kira ungkapan-ungkapan pemersatu bangsa itu hanya ungkapan-ungkapan orang-orang iseng di internet saja. Bangsa kita ini bangsa yang beradab, bangsa yang menjunjung budaya. Pornografi dilarang, situs-situs bokep itu bukan dibebaskan, hanya yang mungkin entah dengan kelicikan mereka aja masih bisa lolos. Artinya dari mana kita bisa sebut bangsa ini pemersatu bangsanya adalah bokep? Itu kan ungkapan segelintir orang saja ya. Tapi saya berpikir Pak Gembul bukan menganggap negara kita ini negara yang pemersatu bangsanya adalah bokep, tetapi kalau maka. Selanjutnya kalau soal munafik, ya kita lihat yang suka bokep itu siapa? Apakah yang menegakkan syariat? Apakah yang menggagas wisata-wisata syar'i itu yang suka bokep? Kalau tidak, berarti kan bicara antara dua hal. Yang pertama, golongan yang mungkin suka dengan film seperti itu. Yang satu lagi, golongan yang mungkin peduli dengan agamanya. Kenapa kita tidak setuju dengan orang yang peduli dengan agamanya, lalu kita sampaikan narasi yang menyerang mereka, padahal pelakunya orang lain. Ini sekali lagi saya pertegas, misalnya yang dimaksud oleh Guru Gembul itu adalah bangsa kita. Kalau dia bicara bangsa orang lain atau bangsa mana, ya silahkan. Setahu saya, bangsa yang melegalkan pornografi itu ya biasanya memang bukan bangsa yang mayoritas penduduknya orang Islam. Saya kira tidak ada bangsa atau negara yang mayoritas penduduknya itu beragama Islam malah mendukung, mensupport, bahkan menjadikan hal-hal semacam itu sebagai pemersatu bangsanya. Jadi itu kan bahasa orang-orang iseng saja. Kalau ada gambar-gambar artis atau siapa yang seksi atau apa, bahasanya pemersatu bangsa. Masa tidak bisa memahami apa maksud dari bayolan seperti itu? Itu kan banyolan aja. Banyolan aja. Naif sekali kalau bangsa kita yang sebegitu besarnya, di mana mayoritas masyarakatnya itu beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, malah kita gambarkan sebagai bangsa yang pemersatu bangsanya adalah bokep. Kalau memang itu terjadi,
Justru yang paling bertanggung jawab adalah guru, para pendidik. Karena mereka yang berinteraksi langsung dengan murid, mencetak generasi bangsa. Setiap hari diajari ini itu, kok pemersatu bangsanya malah bokep. Itu kritik untuk diri Anda sendiri sebetulnya sebagai guru. Kalau memang itu realitas. Tapi saya kira enggak ya. Di Indonesia orang suka bokep ada? Iya. Tetapi saya kira tidak ada kita terima atau tidak bisa kita benarkan bahwa pemersatu bangsanya itu adalah bokep. Jadi itu pengandaian yang memang hanya sebatas pengandaian. Andai-andai saja gitu ya. Kemudian saya sering mendengar narasi orang-orang yang alergi dengan penegakan syariat, alergi dengan simbol-simbol keagamaan, pakai surban. Saya memahami dari dua sisi. Yang pertama mungkin karena dia memang tidak suka dengan hal semacam itu. Wah, ini buruk sekali ya. Buruk sekali. Biasanya sejahat-jahatnya orang ya, tidak sholat, pemabok atau apa, setidaknya dalam hatinya itu masih punya kecintaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan agamanya. Nabi Muhammad diutus itu menegakkan syariat. Kita ingin menegakkan syariat selama tidak melawan konstitusi, itu hal yang baik. Tidak ada orang yang tidak ingin syariatnya itu tegak, tidak ada, kecuali orang tidak beragama. Kalau ini dihantam atau ini dihalangi karena punya pertimbangan 1, 2, 3 dan seterusnya, silahkan. Tetapi kalau lalu dengan narasi-narasi yang tidak masuk akal, malah aneh. Atau yang kedua, orang tidak suka dengan gerakan-gerakan seperti ini, mungkin karena melihat personal-personalnya yang menggerakkan itu, misalnya yang menggagas wisata syar'i lah, itu orang-orang yang tidak tepat ya, atau dianggapnya orang-orang yang munafik, menjual Islam atau ingin mengkomersialkan agama, menjadikan agama ini sebagai persaingan dagang, ya mungkin juga seperti itu ya. Sehingga menjadi hal yang dianggap sebagai keburukan. Orang mau bikin wisata syar'i dianggap buruk. Kenapa? Karena dianggapnya itu munafik. Mungkin memang munafik, artinya seolah-olah memperjuangkan Islam, tetapi sebetulnya ingin mencari keuntungan. Ya. Mungkin ya, mungkin. Tetapi kita kan diperintahkan menghukumi secara zahir. Sementara munafik dan tidak munafik itu adalah apabila apa yang ada di hatinya tidak sama dengan apa yang diucapkan. Sekarang siapa yang tahu isi hatinya? Kalau saya melihat orang yang punya semangat untuk menegakkan syariat, punya semangat untuk menghidupkan Islam, saya support. Saya saja tidak bisa seperti itu, mereka punya keberanian, mereka bisa, kenapa saya tidak support? Toh saya juga ingin bagaimana syariat itu tegak, ya. Tentu dengan porsi masing-masing, tidak harus meruntuhkan negara ini, harus dirubah menjadi negara Islam, dibangun ulang, enggak seperti itu ya. Sudah format seperti yang kita laksanakan itu, setidaknya nilai-nilai keislamannya itu ada, kan begitu ya. Saya kira itu sesuatu yang memang sebagai orang Islam kita harus dukung. Tetapi mungkin karena ada orang-orang yang mungkin berdemo pakai sorban untuk kepentingan politik, tetapi mereka berteriak-teriak seolah-olah sedang memperjuangkan Islam. Dan orang itu atau guru itu tahu isi hatinya orang ini adalah orang yang sedang mengejar dunia saja, sedang mengejar kepentingan politik saja, sedang menjadi alat oknum yang ingin berkuasa. Ya silahkan menghukumi. Kalau saya tidak berani menghukumi seperti itu, karena saya tidak tahu hatinya apa. Yang diucapkan Allahu Akbar, yang diteriakkan membela Islam, ya sudah saya hukumi sesuai dengan yang diucapkan. Tidak tega kita mau menarasikan kalian ini orang-orang munafik. Enggak, dari mana saya tahu? Dari mana kita tahu apa isi hatinya? Toh kalau tidak tahu, apa modalnya kita menghukumi? Selama tidak mengganggu ketertiban, patuh hukum, misalnya di penjara, Habib Rizik di penjara, sudah tidak anarkis, sudah. Ya, kita itu bebas. Semua boleh menyampaikan aspirasinya selama tidak menabrak hukum. Kalaupun menabrak hukum, ada konsekuensi hukumnya. Geli aja kalau tiba-tiba ada orang yang mungkin berpikir bangsa kita ini bangsa munafik, Islam di mana-mana mayoritas, tapi pemersatu bangsanya adalah bokep. Saya kira tidak ada nonton bokep itu yang ramai-ramai bahasanya. Sementara kalau ada maulid Nabi, ada pengajian, ada orkes juga ya, itu baru bersatu ya, menonton atau apa artinya.
Pak Guru Gembul itu tidak bicara bangsa ini menurut saya ya. Walaupun ada yang identik demo-demo lah atau wisata syariah atau apalah ya. Semoga kita itu tidak lalu menyalahkan orang, tidak lalu mengkritik orang dengan kritik-kritik yang tidak proporsional. Ada ketidaksukaan kita kepada kelompok-kelompok tertentu, ada insting kuat kita tentang keburukan kelompok-kelompok tertentu ya. Lalu kita narasikan memukul rata, dan yang menjadi korbannya malah syariat ya. Orang mau menegakkan syariatnya dianggap bermasalah, orang mau ada wisata syar'i dianggap bermasalah ya. Naudzubillah ya. Kita mengkotori hati kita sendiri. Mari kita pandai-pandai menjaga hati ya. Selama kajiannya masih kajian ihtimal seperti itu, multi interpretasi seperti itu, sebisa mungkin pandai-pandailah memilih interpretasi yang tidak menjatuhkan atau tidak menyudutkan atau bahkan tidak memandang buruk orang lain. Berbeda kalau sudah kajian keilmuan ya, di mana ada perbedaan pendapat lalu ditolak, tidak mau ada perbedaan pendapat ya, kita hantam habis-habisan orang-orang seperti itu, merasa paling benar sendiri. Nah itu penyakit ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.